terima aja. Ibarat kamu makan sesuatu terus kamu telan, terima aja, wis narimo. Kalau susah untuk menerima, ngomong sama Allah, ya Allah, ajarkan saya untuk menerima semua kesulitan yang Engkau berikan padaku. Saya nerima ya Allah, saya terima, saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Gus Baraja. Channel pemberdaya diri, channel motivasi, channel yang selalu mengajak teman-teman semuanya untuk belajar tentang rahasia kehidupan manusia, rahasia keajaiban dari doa-doanya, rahasia dari hukum alam semesta pastinya. Senang sekali bisa terus update untuk kalian semuanya ya, dengan video terbaru. Dan buat kamu yang barusan mampir atau barusan lihat channel ini, atau yang sudah lama sekalipun yang belum subscribe, jangan lupa diklik dulu ya tombol yang merah itu, subscribe itu. Kemudian jangan lupa juga diaktifin, diklik juga tombol loncengnya, agar kalian terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru. Ingat, setiap hari jam 7 malam selalu ilmu daging, ilmu terbaru, ilmu yang akan mencairkan suasana, ilmu yang akan membuat kamu terbangun rasa sadarnya bahwa ternyata setiap manusia, kamu yang nonton adalah istimewa. Sekali lagi, istimewa. Kalau sudah saya mengatakan istimewa, ya maksimalkan keistimewaan itu. Pertanyaannya, bagaimana cara mengistimewakan atau memaksimalkan istimewa yang ada di dalam diri kita? Maka tonton video ini sampai selesai. Saya ingin membahas lanjutan dari video yang kemarin. Kemarin kan saya kupas tentang syukur ya, ilmu syukurnya. Terus sekarang saya akan menjelaskan atau mengajak kalian untuk membuka lagi paradigma kamu, membuat kamu lebih sadar lagi bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud syukur dan bagaimana cara mengaplikasikan rasa syukur itu sendiri. Karena dengan kita memaksimalkan rasa syukur saja, kamu akan lebih sering lagi menghadapi, bahkan kamu mendapatkan keajaiban yang positif pastinya. Sebelum saya mulai, saya ingin mengajak kamu semuanya untuk bergabung di private school yang saya adakan selama 1 tahun. Edukasinya selama 1 tahun. Yang jelas kamu akan mendapatkan video materinya terkait tentang permasalahan hidup, terus edukasi-edukasi tentang keilmuannya. Kemudian kamu pasti juga akan mendapatkan audio program ulang bawah sadar terkait dengan apapun yang kamu inginkan. Yang kita ketahui, permasalahan manusia itu kalau nggak tentang uang ya tentang cinta, dan kita akan kupas semuanya di sana. Plus dari private school yang saya adakan ini yaitu bimbingannya yang diadakan pertemuan di Zoom meeting secara berkala dengan waktu yang sudah ditentukan. Untuk pendaftarannya kamu langsung cek di deskripsi. Baik, kita lanjut teman-teman, melanjutkan video yang kemarin tentang syukur. Mungkin setelah nonton video itu, dan penontonnya lumayan rame loh, setelah nonton itu terbuka 90%, 100%, atau mungkin ada yang 50% terbuka kesadarannya. Banyak juga yang menangis, bahkan banyak juga yang chatting saya menanyakan tentang seputar syukur dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Kemudian video ini terangkat dari banyaknya pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengaplikasikan rasa syukur atau menjaga konsistensinya. Untuk menjaga konsisten dari rasa syukur itu sendiri, sebenarnya bukan ke sana dulu. Harusnya kita tahu dulu apa pentingnya syukur dan bagaimana cara agar kita bisa bersyukur. Untuk menjaga konsistennya, kamu harus sadar dulu, oh kayak gini ternyata syukurnya gitu loh. Berbicara tentang syukur pasti bicara tentang terima kasih. Kalimat ini sering juga saya sampaikan. Kalau kamu melihat atau berjumpa dengan satu orang yang tidak bisa berterima kasih pada manusia yang lain, maka dia akan kesulitan untuk bersyukur kepada Allah. Jadi untuk memaknai syukur itu sebenarnya sederhana. Artinya kalau kamu ingin melihat kapan Allah ridho kepada kita, yaitu lihatlah dirimu. Kalau kamu bisa menerima dan ridho terhadap apapun yang sudah Allah berikan, maka sebenarnya Allah sudah ridho di sana. Poin pentingnya yang ingin saya sampaikan adalah menerima. Menerima. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya bagaimana sebenarnya cara bersyukur, kamu bisa nerima nggak apa yang Allah berikan? Semakin kamu bisa menerima apa yang Allah berikan, maka sebenarnya Allah ridho sama kita. Poin pentingnya adalah di menerima. Kalau saya bicara tentang menerima atau saya mengatakan menerima, pasti langsung pikiran kamu pada hal-hal yang sudah diberikan Allah dan itu positif. Menerima. Kalau yang positif, katanya banyak yang menerima. Bahkan terburuknya kita sebagai manusia ya, yang positif saja tidak semuanya bisa menerima. Contoh sederhana yang saya tahu untuk mengaplikasikan rasa syukur adalah semakin mencintai profesi, semakin mencintai pekerjaan-pekerjaan atau profesi yang sedang kita geluti saat ini. Itu adalah ekspresi atau salah satu bentuk kita mengaplikasikan atau mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah. Orang kalau sudah bersyukur, apapun yang dia jalani, yang dia geluti, dia seneng aja.
Tetapi yang tadi saya bilang bahwa ternyata pemberian positif pun belum tentu kita bisa menerima. Contoh, contoh ini ya, kalau saya bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji yang 10 juta, 20 juta bahkan. Contoh ini, menurut Anda yang dengar angka puluhan juta begitu gede, enak, Anda melihat saya enak. Tetapi di sisi yang lain, saya pun sadar kalau itu gede. Tetapi setiap hari isinya keluhan, ya, merasa tidak cukup dengan 20 juta. Pada dasarnya itu kan hal positif. Tetapi saya tidak bisa menerima. Di situ juga Allah nggak ridho, gitu loh. Artinya setiap apapun yang kita terima itu pasti datangnya dari Allah. Pasti Allah yang memberikan. Pertanyaannya, kita bisa menerima nggak akan hal itu? Tidak semuanya lo bisa menerima. Sebenarnya nggak cuma positif, semuanya. Jadi kalau kamu hari ini punya kesusahan, kesulitan, kalau kamu tidak menerima atas cobaan atau kesulitan yang Allah berikan, maka sejatinya Allah juga nggak ridho sama kamu. Sementara kita tahu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, maka kita harus menerima dulu, bersyukur dulu. Jadi narimo. Apapun yang sudah Allah berikan, terima. Kadang-kadang sesuatu yang besar akan datang, ya, sebenarnya ada sesuatu keajaiban yang besar datang, tetapi karena hari ini atau kamu hari ini mendapatkan sesuatu yang kecil, kamu tidak mensyukurinya, maka yang besar itu nggak jadi datang. Ya inilah letak kekuasaannya Allah. Kita nggak bisa bermain-main di ranah mungkin ya, karena ini ilmu pasti. Kalau kita bersyukur, kalau kita senang ya terhadap apapun yang sudah Allah berikan, hatta itu adalah sebuah kesulitan, sebuah perkara, hutang piutang lah misalkan, contoh ya, yang sering dikaluti, yang sering banget saya lihat di kolom komen itu tentang hutang piutang, hutang gitu. Kalau kamu nggak bersyukur dengan keberadaan masalah yang kamu terima, ya, masalah yang kamu punya, kamu tidak menerimanya, ya bukan makin mudah untuk dapatkan solusinya, melainkan kamu akan malah lebih dalam lagi dalam permasalahan. Maka sadari teman-teman ya, sadari sesadar-sadarnya bahwa untuk meraih keajaiban, kamu kan butuh keajaiban nih. Percaya tidak percaya, yang saya katakan rumusnya adalah syukur. Percaya tidak percaya, hanya itu yang bisa menghantarkan kamu pada keajaiban. Menghantarkan kamu pada keajaiban. Kamu perhatikan baik-baik, atau jangan-jangan kamu yang merasakan saat ini. Kalau orang sudah gak bersyukur, isinya panik. Kalau orang sudah panik, dia gak akan menemukan solusi. Maka solusi itu bisa kita lihat ketika kita bisa menerima semuanya. Kalau kamu kurang bisa untuk menerima kata syukur di saat kamu sulit, setidaknya kamu terima dulu permasalahan yang kamu alami. Karena bagaimanapun tidak bisa dipungkiri, semua masalah, semua kesenangan, apapun yang ada di dunia ini yang mungkin kamu memiliki, itu adalah pemberian Allah. Terima aja dulu. Kalau kamu sudah menerima, sudah pasti kamu bisa tenang. Kalau kamu nggak terima, isinya panik. Kalau sudah panik, solusi jelas-jelas di depan mata nggak kelihatan. Contoh, pernah nggak kamu nyimpen sesuatu di atas meja? Katakanlah yang paling sering kita pegang adalah kunci kendaraan kita, kunci motor, kunci mobil. Ya, kita taruh di atas meja. Lalu ditelepon oleh teman kita yang terkesan membuat kita panik seketika. Akhirnya yang tadinya kita jelas-jelas ingat ada kunci di meja, kita menjadi lupa. Ya, kita muter aja itu di meja itu nggak kelihatan. Tetapi kalau kamu duduk sebentar, kamu pikirkan, kamu tenang dulu, entah kenapa seperti sesuatu yang hilang itu menjadi kelihatan. Untuk bisa melihat solusi itu ada, ya kita butuh tenang. Dan untuk tenang, kamu harus bisa menerima dulu kondisimu saat ini. Jadi mengaplikasikan rasa syukur itu sederhana, yang penting tahu ilmunya. Nah, di video ini saya memberikan atau menjelaskan ilmunya, ilmu syukurnya. Jadi sebenarnya syukur itu bicara bagaimana kita bisa menerima apa yang sudah Allah berikan. Terima dulu. Gak itu positif, gak itu negatif, terima aja dulu. Kalau sudah kamu bisa menerima, kamu bisa masuk dalam kondisi tenang. Kalau sudah kamu tenang, maka solusinya akan kelihatan. Pertanyaannya ya, yang sering muncul ini ya, kalau sudah bicara syukur, bicara tenang dan lain-lain, pertanyaannya satu, bagaimana caranya tenang Mas Bagus?
Kalau saya pribadi, entah kamu nanti mau contoh seperti apa yang saya sarankan, seperti yang saya lakukan, atau kamu punya cara-cara tersendiri. Setidaknya saya sering jelaskan ya, saya sering jelaskan di video saya, di channel YouTube saya, bahwasanya untuk mendapatkan atau memprogram ulang pikiran bawah sadar, sudah pasti kita butuh waktu yang tenang, antara pagi dengan malam. Kalau saya pribadi, itu lebih enak malam. Bahkan jujur ya, saya dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai petang itu nggak dapat materi untuk buat video YouTube. Entah kenapa saya dapat materinya itu last minute. Seperti ini, saat ini jam 2, lagi-lagi jam 2. Kemarin saya buatnya juga jam 2, sekarang juga jam 2. 1 jam sebelumnya, yaitu jam 1, saya baru dapat materi tadi. Kapan itu? Ketika pikiran saya tenang. Jadi saya bisa menemukan sesuatu yang positif dalam kondisi tenang. Pertanyaannya, kalau kamu punya masalah, bagaimana caranya kamu tenang? Sederhana, terima dulu kondisimu. Saya tahu yang nonton video ini pasti kebanyakan, mayoriti 80-90% punya masalah dalam hidupnya. Sehingga kamu mencari sebuah solusi, ketemulah channel YouTube saya. Atau nggak sengaja video saya muncul di beranda kamu, di beranda YouTube kamu. Terus kamu ngeklik, ternyata klik dengan permasalahanmu. Maka sekarang dengerin saya. Untuk kamu yang punya masalah saat ini, maka tenangkan dulu dirimu. Terima dulu semua yang sudah Allah berikan. Baik itu kesulitan yang kamu rasa hari ini, terima aja. Ibarat kamu makan sesuatu terus kamu telan, terima aja, wis narimo. Kalau susah untuk menerima, ngomong sama Allah, ya Allah, ajarkan saya untuk menerima semua kesulitan yang Engkau berikan padaku. Saya nerima ya Allah, saya terima ya Allah. Lalu tarik nafas, hembuskan nafas, dan pastikan kondisi tenang, waktunya maksud saya. Kalau kamu mencoba ilmu yang saya sarankan di tengah hari di saat padatnya manusia beraktivitas, kebanyakan saudara, kebanyakan gagal. Sehingga tidak sedikit yang mengatakan kepada saya bahwa ilmu ini bohong. Coba kamu perhatikan baik-baik komentar teman-teman kita semuanya. Saya nggak ada yang kenal itu. Komentar semuanya itu rata-rata mereka bersyukur. Ada yang berhasil, banyak juga yang berhasil. Kenapa sekarang kok ada yang berhasil, ada yang gagal? Ilmunya yang salah atau yang gagal yang salah mikir? Gitu. Ini butuh konsistensi. Jadi jangan buru-buru, butuh konsisten di sini. Jangan buru-buru baru praktek 3 hari kamu sudah meronta-ronta ingin berhasil. Saya berikan caranya di sini. Kalau menjelang malam ya jangan biasakan tidur di bawah jam 12. Sebisa mungkin. Kalau nggak bisa besoknya beraktivitas ya nggak apa-apa. Menjelang tidur usahakan duduklah sejenak. Seriuslah dalam bermunajat sama Allah. Kalau kamu sudah dapat ketenangan, insya Allah solusi itu pasti tampak. Pasti tampak. Nih, saya mau buka kesadaran kamu terkait tentang syukur, agar kamu benar-benar bisa menaikkan level syukurmu dan kamu bisa dapat keajaiban. Sadari, coba teman-teman, saya cuma mau nanya satu hal. Hari ini kamu mungkin seumuran dengan saya atau malah lebih tua daripada saya. Ingat, saat umur kamu sudah banyak lah istilahnya ya. Umur sudah banyak. Kapan kamu terakhir mengenal bahwa kamu punya masalah? 10 tahun? 15 tahun? Kamu merasa terbebani oleh masalah. Katakanlah 15 tahun lah. Umur 15 tahun. Sampai detik ini, anggap kamu umur 40. Dan ada sisa 25 tahun. Gak mungkin kamu gak punya masalah tuh. Pertanyaan saya sederhana. 25 tahun kamu menjalani hidup dari umur 15. Ada nggak masalah kamu yang nggak terlewati? Kalau kepanikannya sama, panik dulu, panik sekarang juga sama, cuma beda masalahnya. Toh pada akhirnya semua selesai. Karena apa? Yang menyelesaikan bukan kamu, bukan kita, yang menyelesaikan itu Allah. Allah beri hidayah, Allah beri petunjuk sama kita, kita bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi hakikinya yang menyelesaikan Allah. Termasuk permasalahan kita hari ini. Ada yang lama, ada yang cepat. Kalau yang cepat saya pastikan nalurinya, batinnya dia menerima terhadap kesulitan yang dirasakan saat ini. Yang lama mungkin belum bisa menerima. Jadi sekarang solusinya adalah terima dulu. Kalau saya ngomong syukur, kamu berat mungkinnya. Masa kita punya masalah disuruh bersyukur? Mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Kalau saya mengatakan terima aja dulu. Telan aja meskipun itu pahit. Karena boleh jadi pahit itu adalah jamu yang malah akan membuat kita semakin kuat. Semakin kuat. Kalau kamu sudah terima,
baru kamu bermunajat sama Allah. Biasanya kalau orang sudah nerima, pikirannya tenang. Kalau sudah bisa tenang, memasrahkan semuanya urusannya kepada Allah, baru Allah tampakkan solusinya. Ya, terima. Kamu ribet masih mikirin tentang ilmu syukur, gak apa-apa. Saya berikan sesuatu yang mudah. Terima saja. Wis, dilek aja wis. Ditelan aja semuanya. Kalau sudah kamu telan semuanya, udah selesai. Nanti akan Allah lihatkan tuh solusinya ini. Karena kalau orang panik itu bukan menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Makanya dulu petuah orang tua mengatakan, kalau lagi marah, lagi panik, menengo, diam aja dulu. Kalau sudah kamu diam, artinya apa? Allah akan buka semuanya, buka solusinya maksudnya. Allah akan perlihatkan solusinya apa. Jadi sebenarnya semuanya kembali kepada kita. Belajar narimo. Sebagai penutupan, saya pernah berada di posisi sulitmu saudaraku. Tetapi saya belajar dari pola-pola yang ada yang saya lakukan. Kalau itu menghasilkan kejadian negatif, saya tidak ulangi. Kalau itu menghasilkan kejadian yang positif atau membuat saya beruntung, saya ulangi pola itu. Dari dulu sampai sekarang, saya hanya belajar satu. Belajar tenang. Ternyata ketika saya tenang, Allah buka sesuatu yang tidak tampak di saat saya panik. Allah buka semuanya. Terima kasih buat teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Senang bisa berbagi, dan saya doakan semua dari Anda berkelimpahan. Yang hatinya luka disembuhkan oleh Allah, yang punya sakit fisik sama Allah diangkat juga kesakitannya, diganti dengan kesembuhan. Yang merasa hari ini punya masalah ya tentang keuangan, tentang cinta, Allah mudahkan semuanya untuk bisa sampai pada keinginan kamu. Terima kasih, kita saling doa, budayakan saling doa. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifullah. Semoga bermanfaat. Saya si miskin ilmu lemah dalam pengetahuan, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum